Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang dua jenis kayu bertuah. Yang pertama adalah gali kelor dan yang kedua adalah kayu koka. Kedua kayu ini sudah terkenal dari masa ke masa sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan dari jenis kayu koka ini sudah terkenal sejak zaman kenabian dahulu yang dipercaya mempunyai tuah-tuah khusus atau keistimewaan-keistimewaan khusus sehingga sampai sekarang masih banyak diminati oleh kalangan manapun, termasuk dari kalangan orang biasa, dari kalangan ahli-ahli spiritual dan lain sebagainya. Karena kayu koka ini termasuk jenis kayu bertuah yang memang benar-benar memiliki himpunan energi secara alami yang energinya bersifat positif, sehingga kayu koka ini banyak dimanfaatkan oleh banyak orang. Sebagian orang memanfaatkan sebagai media pengobatan atau terapi, sebagian orang juga memanfaatkan sebagai tasbih, yaitu alat untuk wiritan atau berzikir dan lain sebagainya. Begitupun juga dari jenis gali kelor, sebagian orang juga memanfaatkan untuk media pengobatan, juga terapi, juga dipakai untuk tasbih dan lain sebagainya. Sama saja fungsinya, hanya saja jenisnya ini berbeda. Kedua jenis kayu bertuah ini memang banyak mempunyai kesamaan-kesamaan dari segi energi atau tuahnya. Tentunya dari sebuah energi yang terkandung dari kedua jenis kayu bertuah ini. Secara alami, kedua jenis kayu bertuah ini yaitu gali kelor dan kayu koka. Yang pasti keduanya ini mempunyai himpunan energi yang sama-sama positifnya dan energi tersebut itu bertentangan dengan energi yang negatif, sehingga jika kita memakainya, entah itu dipakai gelang, dipakai mata cincin, kalung, tasbih, tongkat dan lain sebagainya, maka insya Allah akan berdampak positif juga pada pemakainya. Ya, kali ini saya menunjukkan sebuah gelang. Ini adalah gelang yang saya kolaborasikan antara gali kelor dengan kayu koka. Untuk mengkolaborasikan, ini tidak sembarangan, yang artinya sudah barang tentu, sudah pasti sebelum dikolaborasikan, sudah pasti kedua jenis kayu ini secara alami pun juga harus aktif, yang artinya memiliki energi yang cukup untuk bisa kita manfaatkan. Kalau tidak aktif atau energinya cukup lemah, itu mungkin bisa jadi sedikit sekali efeknya, bahkan mungkin juga tidak berefek sama sekali dan hanya menjadi hiasan belaka atau hanya menjadi pajangan belaka. Kalau yang dipakai untuk gelang hanya untuk hiasan di lengan, kalau yang dipakai untuk cincin hanya untuk hiasan di jari. Sedangkan yang kita pakai sebaiknya itu adalah sesuatu yang selain bermanfaat sebagai perhiasan, juga bermanfaat yang sekiranya menimbulkan efek-efek positif pada kita sendiri atau pada pemakainya. Entah itu berefek sifatnya menetralisir energi negatif di sekitar pemakainya dan lain sebagainya. Makanya tidak sedikit dari sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang masih pemula, memakai kayu bertuah tapi tidak merasakan efeknya sama sekali. Bahkan mungkin ada juga yang merasakan efeknya yang kurang baik atau efek-efek yang negatif. Itu dikarenakan mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang kita pakai. Mungkin ada kayu-kayu tertentu atau kayu-kayu lain yang sifatnya netral. Yang saya maksud sifatnya netral di sini bisa juga dihinggapi energi yang bersifat positif, bisa juga dihinggapi oleh energi yang sifatnya negatif, tergantung siapa yang memakainya atau tergantung di sekitarnya itu bagaimana. Biasanya begitu, karena lingkungan pun juga mempengaruhi, termasuk biasanya ada juga yang sengaja mengisinya dengan tata cara tertentu, tidak memandang yang diisikan itu positif atau negatif, yang penting terisi dengan niat dan tujuan-tujuan tertentu. Ya, untuk jenis kedua kayu yang saya pegang ini, yang sudah menjadi bentuk gelang ini, yang saya kolaborasikan ini,
yaitu gali kelor dengan kayu koka. Ini energinya secara alami sudah pasti positif, dan untuk energi yang di sekitarnya, jika ada energi-energi negatif yang berada di sekitarnya, itu bisa ternetralisir atau setidaknya minimal tidak sampai menempel ke kedua jenis kayu ini, karena kedua jenis kayu ini sangat bertentangan sekali dengan energi yang sifatnya negatif, begitu teman-teman ya. Dan untuk kayu koka sendiri merupakan salah satu anugerah yang diberikan sebagai mukjizat para nabi untuk memperoleh manfaat dan keberkahan atas izin Allah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, beliau membuat perahu dengan bahan dasar dari kayu koka. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau menunjukkan mukjizatnya dengan tongkatnya yang terbuat dari kayu koka juga saat melawan penyihir Raja Fir'aun. Nabi Muhammad SAW sendiri menggunakan tasbih yang terbuat dari kayu koka, dan saya juga pernah mendengar dari sahabat saya bahwa Nabi Muhammad SAW pun juga memakai kayu koka di bagian gagang pedangnya. Untuk sejarah-sejarah yang pernah kita dengar tentang kayu koka yang ada hubungannya dengan lautan dan di daratan, ini mungkin artinya yang insya Allah kayu koka ini berfungsi sebagai keselamatan baik di darat atau di lautan, begitu. Begitupun juga gali kelor. Ya, gali kelor ini yang berfungsi sebagai penetral, sebagai proteksi, yang sebagian orang juga mempercayai sebagai sarana penunjang pengasihan secara umum, juga penunjang kewibawaan. Ini sangat cocok sekali jika dikolaborasikan dengan kayu koka. Kenapa saya bilang sangat cocok sekali? Karena dilihat dari energi dasarnya yang bersifat sama-sama positifnya dan sama-sama bertentangan dengan energi negatif, atau jika bertemu dengan energi negatif itu akan bertentangan dan tidak bisa sejalan, sehingga sangat cocok sekali jika gali kelor dikolaborasikan dengan kayu koka. Ya tentunya tidak sembarangan kayu koka dan tidak sembarangan gali kelor. Tentunya pada sebuah kayu koka dan gali kelor yang benar-benar berkualitas, itu pun tidak hanya cukup berkualitas saja tentunya. Sudah pasti pada kedua jenis kayu yang saya sebutkan itu adalah jenis kayu yang benar-benar aktif secara alami energinya. Entah itu aktif dengan sendirinya atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, atau itu aktif karena doa-doa kita yang dalam bahasa umum atau yang sering saya pakai dalam bahasa saya adalah melalui pembosteran. Yang jelas kedua kayu tersebut harus benar-benar aktif, dikarenakan jikalau tidak aktif atau energinya sangat lemah, maka itu hanya akan menjadi perhiasan belaka. Dan tidak masalah jikalau memang itu tujuannya hanya untuk sebagai perhiasan belaka. Ya teman-teman, dalam video kali ini saya akhiri dulu, cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.